Shalom teman-teman semuanya, selamat hari Minggu buat kita semua. Jangan lupa untuk beribadah hari ini. Sebelum kita mengawali hari ini, kita akan sama-sama mendengar renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Tema renungan untuk hari ini merupakan tabur tuai. Kita akan belajar bagaimana kita meresponi tuaian, bagaimana kita menabur. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dari tidur kami semalam. Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas hari ini, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang tabur tuai. Biarlah Tuhan, hati kami menjadi tanah hati yang subur dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga benih firman yang kami terima dapat kami tanam di hati kami dan menghasilkan buah, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ini dapat menyampaikan perkataan-perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tabur tuai. Saya yakin kita semua tahu apa itu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Kita nggak bisa berharap kalau kita menabur benih buah apel atau menanam buah apel, kita akan menuai atau menerima hasil buah anggur. Gak mungkin. Jadi kalau kita menanam benih buah apel, maka kita juga akan menerima hasil buah apel itu sendiri. Percaya gak percaya, hukum tabur tuai itu benar-benar ada, benar-benar eksis di dunia ini, di kehidupan ini. Bahkan Alkitab sendiri pun mengatakan di Galatia 6 ayat yang ke-7, apa yang ditabur orang, maka itu yang akan dituainya. Nah, kalau di zaman sekarang kita lebih mengenal dengan istilah karma. Gak sedikit dari beberapa orang bilang kalau orang Kristen tuh gak boleh percaya karma. Loh, bedanya apa sama tabur tuai? Kan karma sama tabur tuai sama-sama yang kita lakukan, maka itu yang akan kita terima di kemudian hari. Jadi prinsip dari karma dan juga tabur tuai itu sama. Tapi kenapa orang Kristen dikatakan gak boleh percaya sama karma? Nah, perbedaan dari tabur tuai dengan karma itu ada di ajarannya. Kalau tabur tuai itu berasal dari Alkitab, berasal dari Tuhan sendiri. Kalau karma itu ada dari ajaran agama Buddha. Jadi kalau orang Kristen dikatakan gak boleh percaya karma karena bukan ajarannya, kita sudah punya ajaran dari Alkitab, yaitu hukum tabur tuai. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan dari Matius 7 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, beberapa orang Kristen itu salah pengertian dan salah pengaplikasian dalam ayat ini. Mereka melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, itu tujuannya pokoknya supaya orang itu kasih feedback yang sama buat aku. Mereka berbuat baik kembali ke aku gitu. Padahal harusnya kalau kita melakukan suatu kebaikan atau suatu kebenaran, harus didasari dengan Kristus sendiri, dengan kasih. Karena kalau kita sudah didasari oleh kasih, maka kita melakukan semua hal, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran itu sudah tulus dari hati. Kita melakukan itu ya nggak ada perhitungan lagi. Jadi orang itu mau balas baik ke aku ya makasih, kalau balas jahat pun nggak apa-apa, aku melakukannya tulus karena kasih. Nah, masalah menabur itu nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang uang. Menabur itu dapat dilakukan dengan banyak cara dan banyak hal. Hal yang paling gampang untuk kita lakukan dalam menabur yaitu doa. Saya yakin kita semua bisa berdoa. Berdoa itu menjadi salah satu bentuk taburan kita. Misalnya teman kita sedang mengalami kesulitan dan kita tidak bisa membantu mereka dengan bentuk materi maupun bentuk uang. Namun kita bisa membantu mereka dengan doa. Kadang orang itu lebih butuh ketika dapat masalah, mereka kadang butuh topangan doa. Oleh sebab itu ya kita dapat menabur dengan doa buat teman-teman yang sedang kesusahan. Dan saya sendiri kadang juga sering terharu dan bersyukur banget kalau ada orang yang mau doakan saya, karena ya itu bentuk taburan mereka terhadap saya. Jadi makasih buat teman-teman yang pernah mendoakan saya.
Tuhan berkati. Nah, selain menabur dalam doa, kita juga dapat menabur dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga. Kalau seperti khotbah firman Tuhan Jumat yang kemarin, kita dapat menggunakan tenaga kita dalam melayani Tuhan. Nah, sekarang masalah menuai. Nah, nggak sedikit orang itu memiliki respon yang salah dalam menerima tuaian mereka. Ada cerita orang miskin yang memenangkan lotre dalam jumlah ratusan miliar, dan ketika mendapat uang tersebut, ya kalau kita sendiri dapat uang tersebut, ya tentu kita bakal lakukan apa yang kita pengen, beli yang kita mau. Itu juga yang dilakukan oleh orang miskin tersebut. Dia ketika sudah mendapat uang seperti itu, dia menikmati hidupnya, merasakan bagaimana jadi orang kaya, merasakan punya hal yang dia impikan dari dulu. Nah, namun sayangnya gak sampai sekitar setahun atau cuma setengah tahun, orang miskin ini jatuh miskin kembali dan tertimpa utang piutang, tambah parah hidupnya. Kenapa bisa? Karena selama dia memiliki uang tersebut, ketika dia mendapat uang dari lotre tersebut, dia menggunakan sepuasnya. Pokoknya karena aku sudah kaya, istilahnya udah kaya, aku bisa beli apapun. Tanpa dia sadari, dia tidak mengolah uang itu dengan baik, sehingga justru dia kembali jatuh miskin dan tambah sorrow gitu kan. Nah, jadi respon kita dalam menuai berkat Tuhan, kita harus dapat mengolah berkat tersebut dengan baik. Kalau kita dapat mengolah berkat tersebut dengan baik, kita berikan persepuluhan, kita menjadi saluran berkat, Tuhan bakal lancarkan berkat terus kepada hidup kita. Nah, bagaimana respon kita dalam menuai dalam hasil dari perbuatan buruk kita? Nah, ini yang bisa digunakan iblis untuk mengintimidasi kita akan dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin di masa lalu kita pernah melakukan dosa, namun kita sudah bertobat. Tapi ingat, ada hukum tabur tuai. Yang kita tabur, maka itu akan kita tuai. Kita harus bertanggung jawab akan yang kita lakukan. Tapi bedanya ketika kita minta ampun sama Tuhan sama tidak minta ampun adalah Tuhan, kalau kita minta ampun, Tuhan itu akan menyertai kita. Ketika kita mendapat tuaian dari masalah yang kita sudah lakukan, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan tanggungan tersebut. Sedangkan kalau kita sudah melakukan dosa, tidak minta ampun, ya dalam bertanggung jawab tentu akan sangat-sangat berat. Nah, bagaimana kita kalau lihat orang yang kita benci, orang yang kita anggap musuh, orang yang memfitnah, orang yang merusak hubungan, mendapat masalah atau mendapat tuaian dari yang mereka lakukan? Dalam hati kita pasti kayak, ayo kapok kan kena gitu kan. Nah, tapi firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 17 berkata, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang pernah buat salah kepada kita, pernah mengganggu hidup kita, mendapat masalah, firman Tuhan berkata jangan bersukacita. Oke? Kayak kalau secara manusiawi saya pribadi nih, ketika orang yang saya nggak suka mendapat masalah itu rasanya pengen syukurin gitu kan. Nah, tapi firman Tuhan tentunya kita nggak boleh turut sesuai kedagingan kita, karena kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita akan sama-sama baca ayat firman Tuhan dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jadi kalau kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk menabur kebaikan kepada orang, tubuh kita masih kuat buat memberikan tenaga kita dalam pelayanan, dalam menolong orang, lakukan. Karena yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang tabur tuai. Kami mengetahui cara kami menabur dalam Tuhan, kami tahu respon kami yang benar dalam menuai berkat Tuhan.
Biarlah firman ini dapat tertanam di hati kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai setiap aktivitas kami, agar kami selalu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.